saudara-saudara, senang sekali kali ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga dan kita akan bahas tentang konsep strategi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang konsep dasar strategi. Materi ini sangat penting karena dia akan melengkapi materi kita sebelumnya itu tentang konsep dasar strategi. Pada materi kali ini ada beberapa referensi yang bisa Anda akses dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk proses perkuliahan manajemen strategik. Yang pertama adalah bukunya Abbas F. Al-Kafazi dengan judul Strategic Management Formulation, Implementation, and Controlling in Dynamic Environment. Kemudian yang kedua adalah bukunya Hak Macmillan dan Campbell tentang Strategic Management, dan yang ketiga adalah bukunya Neil Dixon tentang Strategic Management. Tiga referensi ini yang saya jadikan sebagai dasar untuk materi kuliah pada hari ini. Apa sebenarnya indikator capaian atau hal-hal yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini? Jadi setelah menyelesaikan mata kuliah ini ada tiga hal yang ingin kita capai. Yang pertama, Anda bisa menjelaskan definisi strategi. Ini penting sekali dan akan menambah pengetahuan Anda tentang strategi dan manajemen strategik. Yang kedua adalah Anda bisa atau mampu menjelaskan karakteristik dari manajemen strategik itu apa saja. Dan yang ketiga, Anda bisa menjelaskan dan menguraikan proses atau tahapan-tahapan dalam manajemen strategik. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi strategi. Dalam mendefinisikan sesuatu, umumnya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah secara arti kata dan yang kedua adalah secara istilah. Strategi, jika kita coba telusuri secara arti kata, strategi bukanlah bahasa berasal dari bahasa Indonesia, dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, stratos dan again. Apa maksudnya? Stratos itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris army atau tentara, sementara again diartikan sebagai sulit. Sehingga pada saat itu di Athena yang disebut dengan strategi atau strategos itu diasosiasikan dengan seorang pemimpin yang terpilih atau seorang pemimpin yang dipilih, seorang jenderal yang memimpin pasukan, dia dipilih. Ini disebut dengan strategi, dan strategi pada saat itu selalu diasosiasikan dengan bagaimana bisa memenangkan pertempuran-pertempuran, sehingga hubungannya dengan tentara itu sangat kuat pada saat itu ketika berbicara tentang strategi. Namun saat ini tentu saja strategi bukan lagi terkait dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan atau penugasan tentara, tapi bahkan strategi digunakan dalam berbagai sektor, salah satunya sektor bisnis. Kemudian strategi selalu diasosiasikan dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang levelnya berada pada level terbesar atau tertinggi dalam satu organisasi. Dan secara arti kata juga, strategos ini diartikan sebagai the act of general, tindakan-tindakan umum yang dilakukan seorang pemimpin. Kemudian pada saat yang bersamaan di Cina ada seorang jenderal yang sangat sukses menerapkan tentang strategi. Dia juga menulis tentang buku strategi yang sebenarnya juga memiliki titik tekan yang sama, bahwa strategi itu berkenaan dengan tugas-tugas seorang pemimpin. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang strategi, dia akan terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang leader dalam organisasi atau seorang pemimpin pada level tertinggi dalam organisasi. Strategi juga diartikan sebagai plan, rencana yang sifatnya jangka panjang. Jadi rencana itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Maka rencana strategis bentuknya lebih bersifat jangka panjang. Dia tidak bersifat long atau middle term, tapi berbentuk short atau middle, tapi berbentuk long term, jangka panjang.
Dan strategi ini tingkat abstraksinya tinggi. Abstraksi itu dia tidak bersifat operasional, dia bersifat abstraksi, bersifat umum. Sama seperti ketika kita membayangkan saya ingin punya rumah yang bagus, lingkungannya seperti ini, ada air dan seterusnya, bersifat abstrak. Nanti kalau mau didetailkan, orang teknik sipil akan menghitung, kalau membuat ini nanti hitungnya segini, itu bersifat operasional. Kemudian strategi juga disebut sebagai jembatan penghubung kekuatan atau penghubung antara kondisi internal organisasi dan kondisi eksternal. Jadi organisasi kalau mau hidup, survive, dia harus terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Apa yang bisa menghubungkan antara organisasi dan lingkungan sekitarnya? Manajemen strategik. Jadi manajemen strategik itu membuat agar organisasi bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu saudara-saudara, pada mata kuliah ini saya mendefinisikan manajemen strategik itu merupakan rencana dan tindakan yang bersifat umum dan berjangka panjang yang dilakukan oleh seorang manajer pada level tertinggi didasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal. Jadi strategi itu tekannya 5. Pertama, strategi adalah rencana dan tindakan. Jadi strategi itu bisa berbentuk plan, rencana yang akan dilakukan kemudian. Atau yang kedua, strategi merupakan tindakan-tindakan atau action. Yang kedua, strategi bersifat umum, general. Dia tidak bersifat spesifik, khusus, tapi dia bersifat umum. Kemudian yang ketiga, strategi itu bersifat jangka panjang, masa depan, jauh ke depan. Dia tidak bersifat jangka pendek, tapi bersifat jangka panjang. Kemudian yang keempat, strategi dilakukan oleh aktor yang posisinya berada pada level tertinggi dalam organisasi. Kemarin kita sudah bahas siapa itu, CEO gitu ya, presiden, direktur, dan seterusnya, orang-orang yang dalam organisasi dia berada pada level tertinggi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, strategi itu dikembangkan, dasarnya adalah analisis lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi. Itu 5 poin kalau kita bicara tentang strategi. Next, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik manajemen strategik. Bisa diartikan dengan ciri, poin-poin yang menjadi ciri dari sesuatu. Jadi dengan menjelaskan karakteristik kita dengan mudah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dari manajemen strategik. Apa saja karakteristik dari manajemen strategik? Karakteristik manajemen strategik itu ada 7. Yang pertama adalah futurity, masa depan. Jadi strategik itu karakteristiknya bersifat masa depan, untuk mencapai sesuatu pada masa akan datang. Yang kedua, long range impact. Dampaknya memiliki range jangka panjang, tidak jangka pendek. Bukan 1 tahun, 2 tahun, bahkan bukan 5 tahun, bisa dijangkau dalam jangka waktu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Jadi dia bersifat long range impact. Yang ketiga, dia bersifat iteratif proses. Iteratif proses itu proses yang berulang dan berkelanjutan, siklikal dan berkelanjutan. Yang keempat, systematic and rational. Dia bersifat metodis, berkelanjutan, ada tahapan-tahapannya, dan dia rasional. Yang kelima, manajemen strategik itu karakteristiknya integrated function, fungsi-fungsi yang terintegrasi. Jadi ada
dalam organisasi itu memiliki fungsi yang beragam, tugasnya masing-masing tapi dia terintegrasi. Analoginya seperti tubuh ini, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Masing-masing punya fungsinya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Tapi apakah mereka adalah bagian yang terpisah? Tidak, mereka adalah bagian yang terintegrasi. Jadi manajemen strategik itu membuat fungsi-fungsi yang berbeda tadi itu menjadi terintegrasi. Yang keenam, means to and ends. Jadi manfaat atau makna itu diperoleh nanti pada akhirnya ketika tujuan tercapai. Jadi strategi itu bukan tujuan, strategi itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh adalah high stakes. Ada risiko yang tinggi sekali dengan manajemen strategi ini. Dia ingin mencapai risiko yang tinggi. Dulu ada yang menyebut semakin tinggi satu pohon, maka dia akan menghadapi goncangan angin yang semakin kuat. Demikian juga manajemen strategik, dia bersifat jangka panjang, bersifat ungu. Dia sedang berjudi dengan sesuatu yang risikonya cukup besar. Kita akan bahas masing-masing tentang hal ini. Baik, karakteristik manajemen strategik yang pertama adalah futurity. Ada yang menyebutnya futuristik, bersifat masa depan. Pencapaiannya adalah masa depan. Seperti Anda mau sekolah dari TK, tapi Anda sudah bercita-cita nanti pada saat saya berumur sekian saya akan menjadi orang seperti itu. Namanya masa depan, futuristik. Jadi dia membuat rencana-rencana strategis, dan rencana strategis itu dilakukan untuk membuat sesuatu pada masa depan menjadi kenyataan. Karakteristik yang kedua, long range impact. Dampaknya jangka panjang. Jadi jangka panjang ini dia bisa saja pada periode waktu yang panjang sekali, bahkan lebih dari 5 tahun. Jadi seperti orang menanam benih, maka benih itu tidak dipetik dalam waktu 1-2 hari. Dia butuh waktu. Apalagi kalau seandainya dia punya proyeksi pencapaiannya jangka panjang, maka dampak jangka panjangnya akan makin jauh lagi. Misalkan kita menanam milu dengan menanam pohon kelapa, long range impact-nya berbeda. Semakin panjang waktunya, bisa saja dampaknya semakin baik bagi organisasi itu. Yang ketiga, ciri dari manajemen strategik adalah iteratif proses yang berulang. Jadi proses yang berulang itu tadi saya sudah katakan lah, iteratif proses adalah proses yang berulang dan berkelanjutan. Misalkan dalam manajemen itu prosesnya iteratif, dia siklikal berulang, tapi dia continue, berkelanjutan. Dari plan ke organizing ke actuating ke controlling. Setelah controlling, apakah berhenti? Tidak, dia kembali lagi ke plan, organizing, actuating, controlling, seterusnya. Dia terjadi siklikal tapi terus berulang-ulang. Ini disebut sebagai iteratif proses. Manajemen strategik juga begitu, dia prosesnya iteratif, berulang dan berkelanjutan. Rencana dikembangkan terus, diadopsi, diperbaiki, dikembangkan terus sampai mencapai tujuan yang diinginkan. Baik. Yang keempat, karakteristik dari manajemen strategik adalah sistematik dan rasional. Di sini diterangkan bahwa sistematik dicirikan oleh
penggunaan perencanaan secara tertib atau penggunaan pendekatan metodis. Jadi sistematik itu dia teratur, runtun, ada metode, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, dilalui, tidak boleh serampangan. Itu disebut dengan sistematik. Kita harus mencapai ini, kita punya plan A, plan B, plan C, semuanya harus dilakukan secara metodis, secara sistematik, secara tertib, secara teratur. Itu disebut dengan sistematik. Lalu apa yang dimaksud dengan rasional? Sini jelaskan, rasional mensyaratkan memiliki kemampuan menalar yang tidak emosional dan logis. Jadi manajemen strategik itu lebih menggunakan rasional, perhitungan rasio atau akal pikiran, bukan emosi, bukan insting, tapi dia benar-benar dikembangkan berdasarkan kalkulasi liar dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang berikut dari manajemen strategik adalah integrated function. Saya kira ini tadi saya sudah terangkan bahwa dalam organisasi itu ada unit-unit, dan unit-unit itu memiliki fungsi yang beragam. Fungsi yang beragam ini tidak boleh bisa bekerja dalam konteksnya masing-masing sesuai dengan fungsinya, tapi dia bukan merupakan bagian terpisah. Dia adalah bagian yang satu yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang berikut adalah means to an ends. Jadi manajemen strategis bukan tujuan itu sendiri. Ini adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi manajemen strategik itu hanya instrumen, sarana, alat, media untuk mencapai tujuan. Jadi misalkan saya ingin jadi pintar, maka itu adalah tujuan akhirnya. Tapi untuk menjadi pintar Anda butuh strategi. Anda perlu cara-cara terbaik bagaimana menjadi pintar secara efektif dan efisien. Ini butuh strategi. Kemudian yang berikut adalah high stakes. Ini memiliki taruhan yang tinggi. Sini diterangkan bahwa karena sifatnya jangka panjang dan ruang lingkup organisasinya sangat luas dari manajemen strategis, maka keputusan strategis secara inheren melibatkan komitmen jangka panjang dari sebagian besar sumber daya organisasi. Jadi dia punya taruhan jangka panjang, butuh komitmen banyak pihak, butuh konsistensi kontrol untuk mewujudkan manajemen strategik yang efektif dan efisien dalam waktu jangka. Baik, kita masuk pada indikator yang ketiga, yaitu berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam manajemen strategik. Tahapan dalam manajemen strategik itu ada 4 ya. Ada 4 tahapan dalam manajemen strategik yang perlu Anda ketahui. Nanti setiap tahapan ini kita akan perdalam pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tahapan yang pertama adalah analisis lingkungan atau environmental analysis. Ada juga menyebutnya pemantaian lingkungan atau environmental scanning. Yang kedua adalah formulasi strategi. Bagaimana strategi dirumuskan. Yang ketiga adalah implementasi strategi. Bagaimana strategi diterapkan. Dan yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian strategi, bagaimana strategi dinilai dan bagaimana ia dikendalikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Environmental scanning ini merupakan tahapan awal sekali. Jadi sebelum orang itu merumuskan strategi, dia harus melakukan pemindaian, dia harus membaca, memindai, harus
menganalisis lingkungan di sekitarnya. Lingkungan ini ada dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu berkenaan dengan semua komponen-komponen dalam lingkungan organisasi, sementara lingkungan eksternal berkenaan dengan aspek-aspek eksternal yang bisa berpengaruh terhadap organisasi itu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, termasuk juga konsumen di dalamnya. Nanti ini akan diperdalam pada pertemuan yang berikutnya. Yang kedua adalah strategi implementation atau strategi formulation atau formulasi strategi. Formulasi strategi ini adalah bagaimana kita merumuskan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi ini yang dirumuskan itu ada beberapa, seperti misi, filosofi, tujuan kebijakan, metode organisasi untuk mencapai tujuan, bagaimanakah langkah-langkah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah strategi implementation atau implementasi strategi. Ini merupakan bagian inti dari strategi, karena sebagus apapun pemindaiannya, sebagus apapun formulasinya, tujuan tidak akan tercapai kalau implementasinya jelek. Sehingga dalam implementasi ini ada titik-titik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar strateginya bisa diejawantahkan, bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, hal yang paling pokok juga dalam manajemen strategik adalah bagaimana ia dievaluasi dan dikendalikan. Tadi saya sudah menerangkan bahwa karena karakteristik dari manajemen strategik itu bersifat iteratif, dia berulang dan berkelanjutan, maka bagaimana keberlanjutan itu bisa dilakukan dengan baik, di sanalah peran evaluasi dan kontrol. Jadi dievaluasi implementasinya, apakah ada kesesuaian antara rencana dengan tujuan atau tidak, kemudian dikendalikan, dia kembali lagi seterusnya. Inilah hal-hal yang berkenaan dengan tahapan-tahapan atau proses dalam manajemen strategi. Saya kira ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dan kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan di pesan, atau silakan kita akan melakukan interaksi melalui media Google Classroom yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.